Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heria Handayani dengan NIM J1B018031. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Pemurnian Biogas dengan Scrubber dan perbandingan metode free treatment yang meningkatkan produksi biometana. Pemurnian biogas dengan scrubber dan perbandingan metode free treatment yang meningkatkan produksi biometana. Latar belakang. Biogas merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling penting yang dapat mengatasi untuk pemenuhan pemanasan dan kekuasaan. Biogas yang dihasilkan oleh degradasi biologis senyawa organik telah dianggap sebagai pembawa energi berharga dan sekarang memainkan peran kunci dalam pasar energi terbarukan yang sedang berkembang. Biogas adalah sumber energi terbarukan yang bersih. Ini terutama terdiri dari metana 55-70%, karbon dioksida 30-45%, hidrogen sulfida kurang lebih 1% dan beberapa jejak uap air. Menghilangkan karbon dioksida dan hidrogen sulfida dari biogas dapat membuat biogas menjadi bahan bakar yang layak secara tekno-komersial menurut Shah dan kawan-kawan 2015. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian biogas sebelum digunakan untuk pembakaran. Selain itu, ada juga teknik untuk mengoptimalkan biometana, misalnya dengan pretreatment. Ada beberapa pilihan pretreatment yang dapat mengoptimalkan produksi biometana. Misalnya dapat diklasifikasikan sebagai fisik, kimia, biologi, dan kombinasi dari proses ini menurut Amin dan kawan-kawan. Pengembangan sistem pemurnian biogas. Sistem ini terutama terdiri dari CO2 pelosok, H2S scrubber, penganalisis biogas, pengukuran aliran biogas, katup kontrol tekanan pengukuran, pompa biogas, dan bingkai untuk memegang scrubber. Yang pertama, ukuran scrubber pemurnian biogas. H2S dan CO2 scrubber digunakan untuk pemurnian biogas. Ukuran scrubber tergantung pada ukuran partikel adsorben. Yang KB, prosedur desain untuk H2S dan CO2 pelosok. H2S scrubber dirancang untuk menghilangkan H2S gas dari biogas. Dalam desain diameter scrubber diambil sesuai kebutuhan dan tinggi scrubber dihitung. Tinggi dan diameter scrubber ditentukan. Luas penampang scrubber dapat dihitung menggunakan rumus 1 dan rumus 2. Selanjutnya adalah komponen sistem pemurnian biogas. Yang pertama CO2 scrubber, yang kedua H2S scrubber, yang ketiga penganalisis biogas. Biogas analyzer adalah alat yang digunakan untuk menganalisis komposisi biogas. Ini menganalisis biogas dan memberikan konsentrasi metana, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida dalam biogas. Yang keempat, pengukuran aliran biogas. Pengukuran aliran biogas mengukur aliran biogas dalam meter kubik per jam. Itu melekat pada sistem aliran biogas pada inlet menuju scrubber dan juga pada outlet scrubber. Itu juga memeriksa aliran biogas. Selanjutnya adalah scrubber. Scrubber adalah salah satu peralatan pokok yang mengontrol emisi gas, terutama gas asam. Wet scrubber adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan variasi alat yang menggunakan liquid untuk membuang polutan. Pada wet scrubber, arus gas kotor di bawah menuju kontak dengan liquid pencucian dengan cara menyemprotkan, mengalirkannya, atau dengan metode kontak lainnya. Tentu saja desain dari alat kontrol polusi udara atau termasuk wet scrubber
tergantung pada kondisi proses industri dan sifat alami polutan udara yang bersangkutan. Selanjutnya adalah metode pretreatment yang meningkatkan produksi biometan. Dari penelitian sebelumnya, jika biogas dihasilkan dengan bahan baku jerami, biogas tersebut dapat ditingkatkan kuantitasnya dengan melakukan pretreatment secara proses kimia fisika, yaitu dengan penambahan asam asetat 5% lalu dipanaskan hingga 135 derajat Celcius menurut At-Tahira dan kawan-kawan 2017. Ada beberapa pilihan pretreatment yang dapat mengoptimalkan produksi biometan dari CR. Ini dapat diklasifikasikan sebagai fisik, kimia, biologi, dan kombinasi dari proses ini. Selanjutnya adalah perbandingan metode pretreatment. Yang pertama, tingkat hidrolisis. Metode pretreatment dengan mengacu pada tingkat hidrolisis menurut informasi metode fisika tampaknya menjadi yang tercepat di antara metode pretreatment. Ini lebih untuk perlakuan gelombang mikro. Menurut WU dan kawan-kawan 2015 dan Kumar dan Saharma 2017. Hal ini sesuai dengan Yuan dan kawan-kawan 2014 yang mengemukakan bahwa durasi waktu yang singkat merupakan keuntungan dari pretreatment mekanis. Yang kedua, penggunaan energi. Keuntungan utama dari pretreatment biologis sebagai metode konsumsi energi yang rendah, pretreatment biologis memungkinkan penghematan bahan kimia dan energi. Menurut Bumi Ziriza dan kawan-kawan. Amin dan kawan-kawan 2017 melaporkan bahwa pretreatment mikroaerob dapat dianggap sebagai pilihan pretreatment untuk dea jerami jagung karena kebutuhan energi yang rendah dan suplai oksigen yang terbatas. Pretreatment fisika dilaporkan sebagai proses konsumsi energi tinggi. Proses fisika sangat intensif energi mengingat suhu dan tekanan tinggi yang terlibat, menurut Mulak Hudairi dan kawan-kawan. Misalnya, penggilingan, ekstrusi, dan penghancuran yang digunakan untuk mengurangi ukuran partikel jerami agar lebih mudah diakses oleh serangan mikroba memiliki kebutuhan energi yang tinggi. Menurut Lo dan kawan-kawan. Costa dan kawan-kawan 2017 melaporkan pretreatment MW memiliki tantangan permintaan energi yang tinggi. Ini adalah kesimpulan. Metode pretreatment fisika dan kimia telah digunakan sampai batas tertentu pada skala industri untuk delignifikasi CR untuk meningkatkan produksi biometana. Akan tetapi, metode-metode tersebut membutuhkan energi yang intensif, mahal, tidak aman bagi lingkungan, dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa toksin termasuk asam karboksilat, furan, dan senyawa fenolik yang dapat menghambat aktivitas metabolik. Dibandingkan dengan metode lain, pretreatment biologis menawarkan lebih banyak keuntungan teknoekonomi. Pretreatment biologis dianggap sebagai proses yang murah dan membutuhkan energi rendah yang dapat meminimalkan pembentukan senyawa penghambat. Dengan demikian, pretreatment biologis adalah salah satu teknologi yang paling menjanjikan untuk meningkatkan produksi CR biometana. Selain itu, penelitian yang ketat masih diperlukan untuk mengembangkan mikroorganisme baru dan pilihan perawatan yang lebih efisien untuk CR yang menghasilkan hasil potensial. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.